dalam bidang pendidikan ekonomi bagi Saudara Abdul Rasid R. SPD MPD di Muar. Kedua sidang ujian promosi doktor, promotor, co-promotor, penguji eksternal dan penguji internal memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Tentang kesiapan mengikuti ujian dan kesiapan menerima semua keputusan tim penguji yang keputusannya tidak bisa diganggu atau digugat. Silakan Bapak mendeklarasikan kesediaannya. Insyaallah siap. Dengan demikian semua persyaratan telah ditunaikan. Izinkanlah saya selaku ketua sidang ujian promosi untuk membuka ujian promosi ini secara resmi dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi doktor Saudara Abdul Rasid R. SPD MPD dibuka oleh ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan penguji yang saya hormati dan Bapak Ibu, para undangan yang terhormat, dan lebih khusus pada Saudara Promovendus Abdul Rasid SPD MPD. Hari ini Saudara Abdul Rasid akan mengikuti ujian promosi doktor dalam bidang pendidikan ekonomi. Sebelum saya membuka sidang ujian promosi doktor ini, singkatlah saya menyampaikan beberapa hal. Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam, TPI IPU Asia Engineering, dan Direktur Program Pascasarjana UNM, Bapak Profesor Dr. Haji Hamsul Ghani MPD, menyampaikan salam hormat, salam hangat terkhusus kepada tim penguji dan Bapak Ibu undangan, karena beliau pada hari ini ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Pak Rektor masih ada di Jakarta untuk sebuah kegiatan selama 2 hari ini, dan demikian juga Bapak Direktur. Beliau berharap agar proses ujian hari ini berjalan lancar dan menghasilkan sebuah keputusan yang semua kita harapkan. Yang berikut, singkatlah saya menyapa beberapa nama yang dituliskan oleh Promovendus untuk disapa namanya. Tapi sungguhnya bagi pasca sarjana semua tamu adalah menjadi kehormatan kami. Tapi karena keterbatasan untuk menyapa satu persatu, maka hanya beberapa orang yang kami bisa sapa satu persatu. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syahabuddin, Magister Agama. Beliau adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone. Hadir pula menyertai beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis YADN, adalah Ibu Dr. Astuti, Magister Pendidikan. Ya, menyertai juga Bapak Rektor adalah Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Bone,
Bapak Dr. Ishak, Magister Pendidikan. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Junaidiyah Biru, Kabupaten Bone, Bapak Dr. Abdul Khair, OSAG, MAG. Ini sangat terkenal pokok kalau apa maksud SAG Syekh. Ya, ini pesantren biru. Ya, kami selalu kenal karena berhadapan dengan kampus ya, yang berada pun di Jalan Biru. Ya, sejak SPG berhadapan, apalagi sudah menjadi kampus kami. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nurul Jannah Banawa Suli, Kabupaten Lu, Bapak Syaparudin SPD MM, yang belum bersama kita. Dan berikutnya adalah Sekretaris Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Azim, Bapak Dr. Muhammad Akbar Rahman MPD. Ya, kasih semua. Dan tentu telah dihadiri oleh semua Dewan Penguji, semua persyaratan telah dihadirkan, dan tim penguji yang saya hormati dan para hadirin. Terakhir, kita harus menanyakan kesiapan seorang promovendus. Semua persyaratan telah Anda tunaikan, namun ada satu persyaratan yang harus dideklarasikan di hadapan sidang ujian promosi hari ini. Semua hadirin harus mendengarkan tamannya Dewan Penguji tentang kesiapan mengikuti ujian dan kesiapan menerima semua keputusan tim penguji yang keputusannya tidak bisa diganggu ataupun digugat. Silakan Bapak mendeklarasikan kesediaannya. Insyaallah siap, Pak. Siap ya? Menerima kedua-duanya? Siap. Oke. Dengan demikian semua persyaratan telah ditunaikan. Izinkanlah saya selaku ketua sidang ujian promosi untuk membuka ujian promosi ini secara resmi dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon perkenan dalam waktu 5 menit promotor melakukan laporan pertanggungjawaban akademik promosi kita kepada Bapak Profesor Dr. Halik Imran Musa MC. Disilahkan. Terima kasih kesempatannya Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang Ujian Promosi, para tim penguji, tim promotor, promovendus, serta para undangan yang berbahagia. Izinkan saya selaku Ketua tim promotor untuk membacakan pertanggungan jawaban akademik promovendus. Nama Abdul Rasid, SPD MPD. Tempat tanggal lahir Lonrai 9 Juni 1976. Pekerjaan dosen IAIN Bone. Promovendus merupakan anak dari nama ayah Abdul Rahman Deng Manesa, nama ibu Deng Mapacing. Promovendus menikah dengan Ermawati dan telah dikaruniai 4 orang anak, Misyari Aufar Rashid, Humaira Yasmin Rashid, Muhammad Al-Mughafir Rashid, Wahisna Muhammad Rashid. Sidang ujian promosi yang kami hormati, promovendus memiliki riwayat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah nomor 3 Lonrai tamat tahun 1988, Madrasah Sanawiyah Mahat Hadis Biru 1991, Madrasah Aliyah Mahat Hadis Biru tamat tahun 1994. Kemudian melanjutkan sarjana strata 1 jurusan syariah di Stein Watampone tamat 1999. Kemudian melanjutkan ke strata 2 di program pasca sarjana UNM dan selesai tahun 2007. Sejak tahun 2016 tercatat sebagai mahasiswa di program studi pendidikan ekonomi pasca sarjana UNM. Selama masa studi, promovendus telah melakukan proses perkuliahan, mengikuti dan lulus ujian kualifikasi doktor, baik tertulis maupun lisan di hadapan tim penguji.
melakukan proses pengajuan disertasi mulai dari proposal, ujian hasil, ujian tutup hingga saat ini maju di ujian promosi dengan judul disertasi Strategi Keberlanjutan Usaha Songkok Reca di Kabupaten Bone, yang alhamdulillah seluruh proses dari hasil karya disertasi tersebut diajukan dalam ujian promosi yang terhormat ini. Ketua sidang yang kami hormati, tim penguji, tim promotor, serta hadirin yang berbahagia, untuk mengetahui kualitas akademik Promovendus, di samping telah menyelesaikan gagasannya berupa karya disertasi, juga telah melakukan sejumlah karya ilmiah yang telah dipublikasi. Saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, di tahun 2020, Promovendus menulis tentang Entrepreneurship Education, Intention and Self-Efficacy, and Examination of Knowledge Transfer within Family Business. Ini dipublikasi di jurnal internasional Scopus dengan kuartil 3. Tahun 2022, Promovendus juga mempublikasikan karya dengan judul Government Policy Towards Market Orientation in Supporting the Business Performance of Maros Bread Business. Ini juga dipublikasi di jurnal internasional. Tahun 2023, Promovendus menulis tentang faktor affecting the improvement of marketing performance of Indonesia. Ini Micro, Small, Medium Enterprise Product. Ini dipublikasikan di International Journal of Accounting and Public Sector Management. Berdasarkan jejak rekam akademik yang telah dilakukan terhadap Promovendus, sehingga dari tim promotor memandang karya disertasi tersebut merupakan karya yang faktual dan menarik. Untuk itu, izinkan kami selaku tim promotor untuk mengajukannya dalam sidang ujian promosi secara terbuka dengan penuh wibawa ini, agar dapat diputuskan dengan bijaksana sesuai standar akademik yang berlaku di PPS Universitas Negeri Makassar. Segala keputusan dengan wibawa Rektor Universitas Negeri Makassar maupun pimpinan sidang dan segenap penguji, kiranya kami dari tim promotor mengharapkan sebuah keputusan yang arif dan bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Hormat kami tim promotor Profesor Dr. Khalid Imran Musa. Terima kasih. Ya, makasih pada Bapak Profesor Dr. Khalid Imran Musa MC selaku promotor telah melaporkan pertanggungjawaban akademik kepada Promovendus Abdul Rashid. Dari catatan itu tadi tampaknya bahwa Madrasah Sanawiyah Aliyah IAIN itu semua diselesaikan di bertitel biru, ya kan? Dan kemudian masuk di kampus pasca sarjana dengan biru. Dan kita berharap hasilnya nanti juga harus mengharu biru atas kesuksesan kelak. Itulah untuk itu sesi awal untuk membuktikan itu semua. Kita beri kesempatan 15 menit untuk melakukan presentasi. Catatan pentingnya kemampuan mengalokasikan, memanfaatkan, mengadaptasikan waktu yang telah dilokasikan sangat menentukan pertimbangan tim penguji pada saudara. Dengan segala hormat pada saudara Promovendus disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Sulaiman Samad MSc, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji kopromotor. Yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Khalid Imran Musa MSc, selaku penguji promotor. Yang terhormat Maha Guru, Maha Terpelajar, Profesor Dr. Dian A.S. Parawansa MSc PhD, selaku penguji eksternal.
Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Ketua Program Studi S3 Pendidikan Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Aziz MSc selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Tamrin Tahir MSc selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Terpelajar Muhammad Ikhwan Maulana SE MDT PhD selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di ruang sidang. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Strategi Keberlanjutan Usaha Songkoreca di Kabupaten Bone. Di era industri digital saat ini atau disebut dengan industri 4.0, UKM tentu diperhadapkan oleh persoalan persaingan yang ketat. Olehnya itu mereka harus melakukan inovasi baik dari segi produk maupun baik jasa, kemudian melakukan pengembangan sumber daya manusia, kemudian memperluas pemasaran dan penguasaan teknologi. Namun demikian, problematika yang utama yang dihadapi oleh UKM itu adalah bukan hanya pada persaingan pada usaha besar atau multinasional, tetapi juga sesama UKM, karena mereka harus diperhadapkan oleh salah satu tantangan, yaitu untuk bagaimana bisa mempertahankan usahanya, sehingga mereka harus membutuhkan strategi mengembangkan dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha menjadi sangat penting dan menjadi kebutuhan dalam usaha bisnis termasuk UKM. Karena menurut dari penelitian bahwa dari ada 70% bahwa UKM itu tidak mampu untuk melanjutkan keberlanjutan usaha mereka karena mereka tidak memiliki kapabilitas dan sumber daya inovasi, sehingga mereka juga tidak memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Akhirnya mereka gulung tikar. Demikian juga yang di para UKM untuk khususnya usaha Songkoreca yang di Bone ini adalah merupakan handicraft khas Bone yang terbuat dari serat daun pohon lontar. Kemudian keberadaannya ini muncul di masa terjadinya perang antar Bone dengan Tator tahun 1683. Kemudian keberadaannya itu juga di masa Raja Bone ke-31 Andi Mapanyuki tahun 1931 tahun 1946 yang dibuat dengan pinggiran emas atau pemiring pelawang. Dan produk ini telah dibuat turun-temurun oleh komunitas, oleh masyarakat Sawange di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Olehnya itu, ini sangat penting bagi usaha Songkoreca untuk bagaimana mereka mempertahankan keberlanjutan usaha Songkoreca, karena dilihat dari latar belakang keberadaannya yang sudah jauh, yang sudah lama, sejak abad ke-17. Adapun rumusan masalah dalam disertasi kami, yang pertama, mengapa diperlukan bernilai atau valuable terhadap keberlanjutan usaha Songkoreca di Kabupaten Bone? Mengapa diperlukan langka atau rar terhadap keberlanjutan usaha Songkoreca di Kabupaten Bone? Mengapa diperlukan tidak dapat ditiru atau inimitable terhadap keberlanjutan usaha Songkoreca di Kabupaten Bone? Kemudian mengapa diperlukan tidak dapat digantikan atau non-substitutable terhadap keberlanjutan usaha Songkoreca di Kabupaten Bone? Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal melalui analisis SWOT terhadap keberlanjutan usaha Songkoreca di Kabupaten Bone? Kemudian mengapa diperlukan strategi keberlanjutan usaha Songkoreca dengan pendekatan RBV di Kabupaten Bone? Adapun tinjauan pustaka, yaitu disertasi ini berlandaskan pada teori RBP atau teori Resource Based View, yaitu bahwa agar sumber daya menjadi sumber potensial keunggulan kompetitif, sumber daya tersebut harus bernilai
langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat disubstitusikan bersama-sama mewakili kerangka kerja FRIN. Kemudian, konsep keberlanjutan usaha. Keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi, pengelolaan karyawan dan pelanggan serta pengembalian terhadap modal awalnya, sehingga mampu memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki orientasi untuk berkembang dan melihat peluang untuk inovasi secara berkesinambungan. Adapun sumber daya FRIN dan keberlanjutan usaha, bahwa sumber daya organisasi harus memenuhi kriteria FRIN sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif dan kinerja berkelanjutan. RBP dan keberlanjutan usaha, bahwa perusahaan ingin mencapai kinerja berkelanjutan atau dalam jangka waktu yang sangat lama, maka perusahaan harus menguasai keempat karakteristik, yaitu valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis dan lokasi penelitian adalah kualitatif. Kemudian lokasi berada di Dusun Sawange, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai sentra industri rumah tangga kerajinan Songkoreja. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan atau observasi, wawancara mendalam atau in-depth interview, kemudian dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisis data kualitatif, produksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknis pengabsahan data, triangulasi, perpanjangan pengamatan, member check, dan meningkatkan ketekunan. Kemudian yang terakhir adalah analisis SWOT, yaitu IPAS dan EPAS. Hasil penelitian pertama adalah dari dimensi sumber daya valuable atau berharga dan berkelanjutan. Ditemukan bahwa layanan berharga, sesuatu yang diinginkan pelanggan dengan harga yang bersedia mereka bayar, nilai estetika, nilai daya tahan produk, dan nilai budaya itu menguatkan penelitian sebelumnya. Kemudian sumber daya rare, langka, dan keberlanjutan usaha. Sumber daya unik dan berbeda. Sumber daya memiliki dan ciri khusus dan susah ditemukan pada pesaing. Sumber daya penting untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mendukung penelitian sebelumnya. Kemudian sumber daya tidak dapat ditiru atau inimitable resource dan keberlanjutan usaha. Sumber daya spesifik dan terkait dengan konteks, sumber daya yang kompleks, sumber daya yang terproteksi. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya tidak bisa diganti atau non-substitutable resource dan keberlanjutan usaha. Sumber daya lain tidak ada yang memadai dan layak sebagai pengganti sumber daya yang ada. Sumber daya lain tidak ada yang dapat memberikan manfaat yang sama sebagai pengganti sumber daya yang ada, dan sumber daya pesaing tidak mampu atau gagal memproduksi barang pengganti. Kemudian pembahasan bahwa indikator sumber daya valuable menguatkan dan konsisten bahwa sumber daya bernilai valuable berpengaruh signifikan terhadap keunggulan kompetitif dan keberlanjutan suatu usaha. Sumber daya rare menegaskan bahwa sumber daya langka rare memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keunggulan kompetitif dan keberlanjutan suatu usaha. Kemudian sumber daya inimitable sejalan bahwa sumber daya tidak dapat ditiru, inimitable resource memberikan keunggulan kompetitif dan keberlanjutan suatu usaha. Sumber daya non-substitutable sejalan bahwa apabila usaha pesaing tidak mampu atau gagal dalam memproduksi barang pengganti, maka perusahaan yang memiliki sumber daya atau kapabilitas tersebut akan mencapai keunggulan kompetitif. Hasil dari analisis SWOT, opportunity, peluang, dan strength, atau dalam strategi itu menghasilkan 4 strategi. Strategi SO yaitu strategi strength dan opportunity, kombinasi strength dan opportunity. Strategi ST atau kombinasi ST yaitu ancaman dan tantangan. Strategi untuk kombinasi WO yaitu kelemahan dan peluang. Kemudian strategi yang terakhir yaitu strategi kombinasi antara kelemahan dan tantangan. Adapun temuan dan implikasi penelitian. Temuan penelitian ini adalah bahwa dari hasil analisis lingkungan internal atau IPAS dengan kerangka kekuatan strength melalui lini produk, reputasi, berbagi pengetahuan, budaya organisasi, regenerasi, dan dukungan keluarga sangat membantu dalam penerapan strategi keberlanjutan usaha Songkoreja. Selanjutnya kelemahan atau weakness
melalui modal, merek dagang, proses produksi lama, literasi manajemen keuangan, dan hak paten perlu mendapatkan perhatian dalam keberlanjutan usaha Songkorocha di masa yang akan datang. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, dimensi sumber daya berharga valuable diperlukan terhadap keberlanjutan usaha Songkorocha. Seluruh indikatornya memberikan kontribusi yang besar terhadap penguatan keberlanjutan usaha Songkorocha karena akan membentuk nilai prestis bagi pelanggan sehingga merasa bangga dan terhormat memakai Songkorocha. Yang kedua, dimensi sumber daya langka atau RAD diperlukan terhadap keberlanjutan usaha Reca. Seluruh indikatornya memberikan penguatan terhadap keberlanjutan usaha Songkorocha. Yang ketiga, keberlanjutan usaha Songkorocha memerlukan dimensi sumber daya tidak dapat ditiru. Secara umum, semua indikatornya dapat memberikan kontribusi dengan baik terhadap penguatan keberlanjutan usaha Songkorocha. Namun khusus indikator sumber daya yang terproteksi belum diimplementasikan dengan baik karena pelaku usaha Songkorocha belum memiliki merek dagang dan belum memiliki hak paten. Hal ini memungkinkan sumber dayanya dapat ditiru bahkan diambil alih oleh pesaing. Yang keempat, dimensi sumber daya tidak dapat digantikan atau non-substitutable diperlukan keberlanjutan usaha Songkorocha. Semua indikatornya dapat diandalkan mendukung penguatan keberlanjutan usaha Songkorocha. Hasil analisis SWOT dengan IFAS dan EPAS ditemukan pada faktor weakness. Kelemahan yang paling lemah adalah merek dagang dan hak paten. Sedangkan faktor threats atau tantangan yang paling lemah adalah infrastruktur dan pesaing. Hasil analisis ini memperkuat temuan pada indikator sumber daya yang terproteksi, dimensi sumber daya tidak dapat ditiru atau inimitable. Yang terakhir, strategi keberlanjutan usaha Songkorocha dengan pendekatan RBP sangat diperlukan dengan dukungan analisis SWOT dengan identifikasi bobot dan rating IFAS dan EPAS. Maka ditemukan berada pada posisi kuadran 1 yang mendukung strategi agresif. Demikian Prof, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Ya, terima kasih. Saatnya untuk melakukan tim penguji, Dewan Penguji melakukan sanggahan, pertanyaan ataupun klarifikasi. Ada penguji, beberapa penguji, ada penguji internal, penguji eksternal, dan penguji pembimbing promotor ke promotor akan sebentar lagi menunaikan tugasnya. Saudara Pak Durasi bersiap ya. Ada minuman di depan Bapak itu, ada air, mungkin bisa minum sebentar kalau bisa dimanfaatkan ya. Sambil siapkan itu, catatannya adalah setiap penguji mohon mengadaptasi waktu yang ada, ketentuannya itu 5 menit. Kecuali penguji eksternal boleh memanfaatkan waktu lebih dari 5 menit. Ya, kita mengawali dengan yang pertama. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Negeri Makassar. Beliau juga adalah guru besar yang mengkaji secara mendalam aspek-aspek sosial yang melekat pada perilaku ekonomi. Jadi kalau mau dikategorikan kegurubesaran beliau adalah ekonomi sosial atau sosiologi ekonomi, karena mengkaji aspek-aspek sosial yang ada pada perilaku ekonomi masyarakat. Dengan segala hormat, kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Tamrin Tahir, Magister Sains. Silakan. Terima kasih Pak Ketua Sidang yang pada kesempatan ini bertindak sebagai Ketua Sidang. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Promotor, Co-Promotor, penguji eksternal dan internal. Yang saya hormati para undangan yang tadi ada Pak Rektor, ada Ibu Dekan, dan semua pejabat yang sempat hadir dari UIN Bone ya. Baik, tentu yang pertama saya sampaikan selamat kepada Pak Rashid yang hari ini insya Allah akan kita lihat semua mampukah
beliau mempertahankan disertasinya sebagai tes terakhir untuk menyandang gelar doktor sebentar. Ya tentu sudah banyak, kami sudah berulang kali menguji beliau, tetapi hari ini Anda diuji oleh kami, tetapi pertanggungjawabannya itu kepada semua yang hadir. Oleh karena itu saya hanya mulai dari pertanyaan yang ringan dulu, Prof, karena Prof Aziz ini berat-berat sebentar pertanyaannya. Ya, kalau saya melihat, saya membaca dan mengikuti selama ini, sepertinya Pak Rashid ini itu khawatir bahwa Songkoraca ini tidak akan berlanjut jika tidak menggunakan strategi baru. Betul tidak? Siapa? Boleh diungkapkan kenapa Anda khawatir? Ya, baik Prof. Bahwa kekhawatiran saya ini adalah keberlanjutan usaha Songkoraca. Pada dasarnya kenapa saya intens meneliti ini, karena salah satu kelemahan yang saya temukan adalah bahwa mereka ini belum mempunyai hak paten dan hak merek. Nah, ini saya khawatirkan bisa jadi nanti untuk usahanya bisa jadi tetap Prof ada, tetapi untuk klaim bahwa Songkoraca ini bisa jadi diklaim oleh orang lain. Yang kedua, bahwa karena bisa jadi nantinya bahan yang mereka gunakan itu akan berkurang, sehingga akhirnya bisa jadi nantinya usaha ini tidak akan berlanjut karena dari bahan itu sendiri. Demikian Prof. Oke. Ya, seperti yang dikatakan Pak Ketua Senat tadi, Pak Prof. Ketua Sidang, ya kan gini, Songkoraca itu kan punya nilai tersendiri, ya kan? Sehingga dengan demikian para pemakainya itu kan merasa bahwa dia, tanda kutip ya, terhormat. Dia punya nilai-nilai tersendiri. Oleh karena itu kalau saya sesuatu berharga itu mempunyai harga itu karena ada nilainya. Nah, kalau saya, kenapa tidak kita mencoba untuk bagaimana mempertahankan nilai daripada Songkoraca itu, sehingga animo atau minat orang untuk memakai Songkoraca itu tinggi. Oleh saya justru sangat tepat ketika bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam Songkoraca itu. Salah satu diantaranya yang menurut saya di kondisi sekarang ini, selain promosi yang Anda lakukan, tentu itu peningkatan mutu ada. Tapi saya melihat seharusnya ada semacam ini ya, karena kita ada semacam campur tangan pemerintah lah mungkin. Kalau misalnya di Bone itu setiap tanggal 17 semua pegawai pakai Songkoraca misalnya. Nah, karena waktu terbatas Pak Rashid, di dalam nilai Songkoraca yang Anda sampaikan ada 5 ya kalau saya tidak salah. Yang mana dari 5 nilai yang Anda sampaikan itu sangat bersesuaian dengan jurusan Anda sebagai nanti akan keluar jadi doktor ekonomi Songkoraca. Ya kan seperti itu. Silakan Pak Rashid. Ya, baik Prof. Bahwa dari 5 nilai yang ada dalam Songkoraca yang saya kemukakan dalam disertasi saya itu, yang paling relevan dengan untuk di pendidikan ekonomi adalah bahwa dari nilai estetikanya, karena dengan nilai estetikanya itu akan menimbulkan prestise yang saya kemukakan dalam temuan itu, prestise, dan sehingga akan meningkatkan value atau nilai dari Songkoraca ini, sehingga dengan meningkatkan value, orang yang memang sangat
menyenangi dengan Songkoreca ini, merela mereka untuk mengeluarkan biaya untuk memiliki Songkoreca ini. Dan kemudian dari itu juga akan memberikan nilai pendidikan ekonomi bahwa item atau jenis Songkoreca yang paling digemari oleh yang saat sekarang oleh para pelanggan adalah dengan harga dari 500.000 ke atas, itu juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan bagi apakah di lokal ataupun yang di luar yang telah membeli atau memesan dari Songkoreca ini. Demikian, Prof. Iya, itulah tadi saya katakan kan value-nya yang perlu. Apakah ada usaha yang harus kita lakukan sehingga Songkoreca ini tetap diminati? Karena kekhawatiran Anda bahwa ketika tidak dilakukan strategi yang tepat, maka pasti akan punah ya, akan diganti oleh yang lain. Jangan katakan bahwa tidak ada substitusi, boleh aja. Orang pakai songkok hitam boleh kok. Hanya kenapa tidak? Karena ini mempunyai nilai tersendiri, ada nilai historisnya. Ya, waktu hujan tutup, ya kami semua memperlihatkan songkok. Anda bisa kalau banyak emasnya dan seterusnya. Ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga mereka tetap merasa bahwa memakai Songkoreca itu punya nilai yang tinggi, bukan hanya nilai estetika, tetapi nilai identitas di situ yang paling, bahwa ketika orang memakai yang berarti dia punya derajat tinggi kan, ya gitu ya. Semakin banyak emasnya, maka dia punya golongan dia menurut. Nah, saya kira kalau saya itu Pak Rasid. Jadi saya memang selalu katakan bahwa sesuatu yang punya harga bisa dibeli orang dengan harga yang mahal ketika mereka bahwa apa yang ada itu memberikan nilai yang tinggi pada dia. Kalau Anda katakan tadi nilai estetika, saya justru katakan bahwa seharusnya adalah nilai identitas, menandakan bahwa seseorang itu dalam punya derajat yang tinggi. Oke kan? Nah, kalau yang lalu saya tanya kepada Anda, yang mana banyak antara yang banyak emas yang laku, yang antara banyak emasnya yang tidak? Anda katakan bahwa yang sedang-sedang saja. Itu juga boleh, bahwa kalau orang mengerti tentang itu, berarti itu bisa diukur sebagai satu hal bahwa kesejahteraan masyarakat dia berada pada golongan menengah ke atas misalnya ya. Jadi saya melihat itu Pak Rasid. Mungkin kalau saya melihatnya bahwa strategi yang Pak Rasid ungkapkan ada benarnya, boleh kita pertanggungjawabkan, tapi salah satu diantaranya yang menurut saya untuk bisa mempertahankan keberlanjutan itu perlu diciptakan suatu strategi sehingga masyarakat luas itu, bukan hanya masyarakat Bone, itu tahu persis bahwa Songkoreca itu mempunyai nilai historis yang sangat bersejarah, dan pemakainya bla bla bla, mungkin Pak Rasid yang lebih tahu tentang itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Makasih Pak Rasid, selamat. Saya kembalikan ke Pak Ketua Sidang, silakan Prof. Terima kasih. Penguji internal kedua maksud saya adalah Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi pada Pasca Sarjana UNM. Prodi di mana Pak Rasid berjuang untuk memperoleh doktor saat ini. Jadi beliau ini tentu tidak bisa dilewatkan pertanyaannya begitu saja, karena dua fungsi yang sebagai juga penguji internal, guru besar bidang ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNM, dan juga mantan dekan. Jadi yang di sebelahnya ini menggantikan di sebelah lagi gitu. Jadi dengan segala hormat kami persilahkan Bapak Profesor Dr. Muhammad Aziz, Magister Sains. Kasih banyak Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sama-sama kita hormati Ketua Sidang, beliau
Ketua Senat Universitas Negeri Makassar. Beliau juga Wakil Direktur satu program pasca sarjana yang pada hari ini bertindak sebagai Ketua Sidang sekaligus sebagai promotor. Beliau Bapak Profesor Dr. Sulaiman Samad MSI. Yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. Halid Imran Musa MSI. Yang saya hormati penguji eksternal, beliau Ibu Profesor Dr. Anda Jadian AS Parawan MSc PhD. Yang saya hormati penguji internal, beliau Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Profesor Dr. Haji Tamrin Tahir MSc. Yang saya hormati Bapak Rektor dan seluruh rombongan dari YIN Bone, seluruh pejabat, keluarga besar Promopendus, dan seluruh hadirin yang saya hormati, saya muliakan. Sangat menarik kajian Bapak Abdul Rasid ini, karena menarinya ya cukup lama dikaji ya, tapi alhamdulillah ini telah menghasilkan suatu kajian yang saya kira ini bisa menjadi bahan rujukan dalam rangka pengembangan keberlanjutan usaha Songkoreca di Bone, Kabupaten Bone. Yang tentu kalau Pak Rasid bisa Promopendus bisa mempertahankan ini, sekaligus bisa menjadi narasumber, menjadi konsultan dari para pengusaha Songkoreca di Bone ini. Dari apa yang dipaparkan kemudian tadi oleh Pak Dekan Fakultas Ekonomi sebagai penguji, menarik pertanyaannya, dan saya kira Pak Rasid sudah menjawab ya dengan maksimal. Nah, saya mencoba melihat bahwa dari sisi analisis yang digunakan Pak Rasid Promopendus, yaitu analisis SWOT, di mana di sana kita mengkaji kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan tadi sudah dikemukakan. Namun perlu saya mendengar dari sisi kajian pendidikan ekonomi, bagaimana kita yakin bahwa analisis SWOT yang ditawarkan tadi itu dengan rekomendasinya itu bisa dilakukan dalam rangka kelanjutan usaha Songkoreca. Ya, silakan. Baik, Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Aziz MSc, izin kami menjawabnya bahwa saya meyakini bahwa strategi yang saya tawarkan ini bisa memberikan solusi ataupun bisa menguatkan keberlanjutan usaha di Songkoreca, yaitu pada sisi pendidikan ekonomi, terutama pada salah satu temuan yang kami temukan dalam penelitian kami adalah adanya turun-temurun. Usaha ini bisa diwariskan kepada dari orang tuanya, kemudian anaknya, kemudian cucu-cucunya. Sehingga ini mampu berlanjut terus-menerus. Ini salah satu penguatan mereka di sana. Dan karena tidak sedikit dari usaha, awalnya orang tuanya yang mengelola usahanya itu, tetapi setelah diambil alih oleh anaknya ternyata tidak mampu untuk meneruskan. Tetapi salah satu keunikan dari usaha Songkoreca ini mampu diteruskan, diwariskan oleh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Demikian, Prof. Ya, itu singkatnya ya. Kira-kira kalau itu kan dari sisi pengalaman tadi ya, pewarisan. Walaupun memang dari banyak penelitian menemukan bahwa usaha itu eksis di
di generasi pertama ke generasi kedua, tetapi ke generasi ketiga ya ini banyak yang jatuh. Adakah hal lain yang kira-kira bisa dilihat, apalagi dengan perubahan kondisi sekarang? Nah, ini dari sisi SWOT tadi, ini kan bisa dilihat lebih jauh. Coba disilakan Pak. Terima kasih. Bahwa dari hasil dari analisis SWOT kami bahwa salah satu dari strategi yang kami tawarkan dari misalnya dari adanya peluang dan tantangan yang dikombinasikan, bahwa salah satu peluang mereka bahwa Songkoreca ini adalah menjadi ikon bagi daerah, dan kemudian juga seperti yang diungkapkan dari Bapak Prof. Tamri bahwa ini bisa menjadikan identitas. Nah, olehnya itu tantangannya adalah bahwa bagaimana bisa bahwa dengan banyaknya nanti permintaan dari pelanggan, maka yang harus diantisipasi itu adalah karena salah satu kelemahannya adalah proses produksinya yang memakan waktu itu paling sedikit adalah 15 hari ataupun bahkan sampai 1 bulan. Maka untuk memperkuat ini adalah dengan memperkuat jaringan sesama usaha itu sendiri. Demikian, Prof. Dengan hormat saya. Ya, terima kasih Pak Ketua Prodi dan sekaligus penguji internal telah memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau penguji internal dan penguji pembimbing hanya bisa memanfaatkan waktu 5 menit, maka tidak berlaku hukum ini untuk penguji eksternal. Boleh memanfaatkan waktu seluang-luangnya. Karena penguji eksternal kita ini adalah guru besar bidang ilmu manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Unhas. Tapi sejatinya beliau ini meskipun bertugas di Unhas, tapi hati dan jiwanya ada di UNM. Tidak bisa dibeda pertautkan ini. Iya, tidak bisa hilang, sejarah akan mengukirnya itu. Nah, tepat sekali menguji Pak Rasi ini karena beliau ini adalah, kalau tidak salah, dibetulkan kalau salah, adalah ahli dari CRM, Customer Relationship Management, sebuah strategi yang bisa mempertautkan pelanggan, utamanya memasukkan dalam unsur teknologi di dalam itu. Nah, siapa beliau? Dengan segala hormat, izinkanlah saya menyapa secara lengkap nama beliau. Mudah-mudahan tidak salah. Ibu Profesor Dr. Anda Dian Anggres Sigit Parawangsa, MSc PhD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya menyapa dulu tim ketua sidangnya, pimpinan sidang dan tim penguji. Yang terhormat pimpinan sidang, Bapak Wakil Direktur, dalam hal ini mewakili Direktur Pasca, Profesor Dr. Sulaiman Samad, MSI. Kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Profesor Dr. Khalid Imran Musa, MSI sebagai promotor, Profesor Dr. Sulaiman Samad juga sebagai co-promotor dari Pak Rasid, Profesor Dr. Muhammad Aziz, MSI sebagai penguji internal, dan Profesor Tamrin Tahir, MSI sebagai penguji internal, termasuk juga Pak Ihwan Maulana, PhD ya. Dan saya menyapa juga para undangan yang terhormat dari Steinbone ya. Ada Bapak Rektor di sini dan mungkin semua dan IAIN ya sekarang. IAIN dan timnya dan keluarga besar dari Pak Rasid sendiri. Ya, kita semua sudah mendengar ya dari penguji internal maupun sanggahan-sanggahan dari Promovendus ya Pak Rasid
Ya, saya ucapkan selamat juga Pak Rasid sudah berada di depan ini ya. Meskipun hasilnya belum tahu ini yang terakhir ini. Tapi sudah bisa berdiri ini saya kira sudah cukup berani dan membanggakan ya Pak Rasid ya. Siap. Karena Pak Rasid ini termasuk angkatan lama ya. Kayaknya saya sudah hampir lupa malah. Tiba-tiba muncul ya. Oke, ya. Ada beberapa hal mungkin yang saya mengklarifikasi dan memberikan komentar atas isi dari penelitian Pak Rasid ya. Ya, yang pertama alasan ya, meskipun mungkin sudah pernah disinggung juga pada saat kita ujian-ujian sebelumnya ya Pak Rasid ya. Tapi mungkin mempertegas lagi di depan kami tim penguji dan undangan ya, kira-kira apa alasan memilih topik penelitian ini? Karena kalau kita lihat teori RBV itu kan sudah umum digunakan ya, kita semua sudah tahu kenapa harus RBV. RBV itu kan ya tidak mudah ditiru, apalagi harus ada nilai ya, itu penting nilainya di situ, kurang apalagi itu langka ya, dan ada satu lagi biaya untuk memproduksi itu harus lebih rendah dibanding yang lain. Itu juga bisa dielaborasi di situ ya, kalau kita berbicara RBV ya. Ya, jadi apa kebaruan, kalau di S3 itu kan selalu ada kebaruan, ada novelty. Kita beda dengan S1, S2 sekedar melihat keterkaitan apa semua kan, tapi S3 itu harus ada kebaruannya, ada sumbangan ilmunya. Ada 3 hal di sini kan, ada sumbangan ilmunya, ada apalagi mungkin kebijakan pemerintah. Di sini kan saya sudah lihat mungkin ada hak paten ya, itu kan sebenarnya kebijakan pemerintah kita usulkan ya, dan ya dari segi industri UMKM sendiri kira-kira apa yang harus dilakukan ya, itu yang harus diperhatikan di dalam alasan memilih judul ya, atau memilih topik ini. Itu yang pertama ya Pak Rasid ya, nanti dijelaskan. Terus yang kedua, saya lanjut aja ke yang kedua supaya lebih waktunya tidak terlalu panjang. Di sini Anda mengambil rujukan dari Batistella ya, kalau saya tidak salah et al ya. Ini mengatakan bahwa strategi keberlanjutan usaha itu adalah memang sebuah tujuan bisnis ya, tujuan bisnis yang harus dilakukan oleh setiap corporate atau bisnis ya. Apakah bisa keberlanjutan usaha ini yang Pak Rasid temui, apakah ini bisa dijadikan sumbangan ilmu juga kepada untuk pengembangan ilmu ke depannya ya, hasilnya ini ya. Itu yang saya ingin penjelasan, karena ya tadi sudah disinggung Prof Tamrin atau Prof Asis ya, Songkok Reca ini kan memang ada ya nilai ya, ada nilai terkandungan di dalamnya memang ya. Misalnya kalau yang tinggi, apalagi kalau emas itu, kalau full itu hanya Raja Goa atau Raja Bone yang bisa pakai full ya, tentunya dulu full emas ya. Sekarang juga banyak ditiru bukan emas, tapi ditiru juga orang bukan pun keturunan raja bisa menggunakan emas. Kalau bisa 10 cm, 10 cm, padahal kalau saya tidak salah standarnya itu 8 cm ya. Itu yang harus apakah orang lain bisa juga diedukasi mungkin ya, supaya berkelanjutan ini industri kan. Apakah bisa diedukasi bahwa apa keuntungan mungkin ya, keuntungan kalau kita menggunakan songkok seperti ini
ya, supaya itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita harapkan kalau orang banyak menggunakan songkok ini kan semakin pemasarannya semakin bagus, ya. Itu. Tapi tentunya memang nilainya itu kita harus tahu semua, bukan dari segi kualitasnya doang, tapi ada servisnya di dalam, kan, ada citranya, image. Itu kalau kita berbicara nilai, ya, ada image-nya di dalam, ada servisnya, itu semua yang bisa dianggap bahwa produk itu bisa bernilai. Ya, saya kira itu dua hal yang penting. Nanti Pak Rasid bisa klarifikasi. Silahkan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Rasid. Maha Guru, Maha Terpelajar, Ibu Profesor Dr. Anda Diana S. Parawansa, MSc PhD, izin kami mengklarifikasi bahwa alasan kami memilih penelitian ini bahwa usaha Songkoroca ini adalah keberadaannya sudah lama. Jadi dari abad ke-17 pada saat Raja Bone ke-15, yaitu yang disebut sekarang ini adalah Arupalaka, melakukan peperangan dengan Tator. Kemudian setelah itu berlanjut terus menerus, bahkan di Raja Bone Andi Mapanyuki telah seperti yang dikemukakan tadi oleh Prof bahwa hanya 2 raja saja yang bisa memakai full Songkoroca Pamiring Ulaweng, yaitu adalah Sombaya di Goa dan di Raja di Bone. Ya. Olehnya itu, karena ini adalah sangat nilai historisnya sangat tinggi, maka memang inilah yang diperlukan untuk keberlanjutan usaha. Nah, sementara persoalannya seperti yang kami kemukakan, bahwa salah satu kelemahan dari UKM itu adalah untuk mempertahankan keberlanjutan usaha ini sangat-sangat susah. Nah, olehnya itulah alasan kami, sehingga kami sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang keberlanjutan usaha Songkoroca. Yang kedua, bahwa tentang fokusnya adalah bahwa apakah ini bisa memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan usaha, penelitian ini bisa berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha. Sesuai dengan hasil temuan kami, bahwa kami meyakini bahwa ini bisa memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan usaha. Bahwa sesuai dengan saran kami dalam disertasi kami, bahwa terutama untuk kelemahan mereka dari merek ataupun dari hak paten, kami sarankan bahwa pemerintah bisa memfasilitasi untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan hak paten ini, karena memang hak paten ini di samping untuk kepengurusannya agak susah dan juga tentu memerlukan biaya. Ini salah satu saran kami, Prof. Terima kasih. Terima kasih pada penguji eksternal telah memanfaatkan waktu yang ada. Nah, sekarang tiba gilirannya penguji pembimbing, berawal dari penguji promotor. Beliau guru besar bidang manajemen Pagoda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Perintis, pejuang, pemelihara pembukaan program studi S3 Pendidikan Ekonomi yang dilanjutkan sekarang oleh Prof. Dr. Muhammad Aziz. Beliau adalah promotor dan tentu ada rekam-rekam jejaknya, leluhurnya di Bone. Ya, itu yang penting untuk memvalidasi keberadaan Songkoroca ini. Kami undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Khalik Imran Murusa, Magister Sains. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada Pak Rasid. Cukup lama kita berinteraksi, lebih dari 10 kali saya telepon Pak Rasid itu, supaya dia tidak tidur di Bone. Dan alhamdulillah
hari ini ditakdirkan. Nah, tentunya ada hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan temuan penelitian keberlanjutan usaha Songko-Reca. Nah, ini Songko-Reca salah satu yang Bapak nilai harus dia memiliki value, harus memiliki nilai. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya Bapak sarankan kepada para pelaku usaha Songko-Reca ini untuk bisa mengembangkan nilai-nilai tadi, dan bagaimana strategi nilai tadi agar tidak hanya sekedar dia berlanjut, tapi juga dia bisa survive menghadapi terpaan usaha. Silakan. Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Khalid Imran Musa, MSc, izinkan kami klarifikasi bahwa nilai-nilai histori itu tetap tidak boleh ditinggalkan, dan kemudian yang paling penting adalah mereka mampu untuk senantiasa melakukan inovasi dan beradaptasi dengan teknologi. Dan temuan yang kami temukan bahwa dalam penelitian ini ternyata mereka lakukan. Salah satunya adalah ketika misalnya terjadi musibah yang kemarin di COVID-19, ya, pada saat itu bahwa omset penjualannya mereka menurun. Kemudian inilah salah satu berkah dari COVID-19 ini, mereka semuanya mampu untuk belajar dan bisa menggunakan teknologi untuk memasarkan produknya. Demikian Prof. Ya, singkat, padat, tajam, dan terpercaya. Ya, katanya. Saya hanya satu untuk klarifikasi saja. Untuk semua nilai yang Bapak teliti, untuk semua nilai ya, ada 4 nilai yang Bapak teliti itu, yaitu pertama sangat bernilai, valuable, kemudian tak tergantikan atau tak bisa digantikan, yang kedua misalnya bersifat langka, ketiga, dan yang terakhir itu adalah tidak bisa ditiru. Di antara 4 nilai yang Anda teliti, yang mana bisa disematkan dalam strategi bisnis pada Songko-Reca? Silakan. Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Sulaiman Salam MSc, izinkan kami klarifikasi bahwa yang paling relevan itu adalah di yang pertama Prof, yaitu di valuable atau yang bernilai. Karena dengan semakin valuable-nya, bernilai dari usaha ini, maka tentu akan meningkatkan trust atau kepercayaan bagi pelanggan. Demikian Prof. Ya, saya kira kalau begitu berdasarkan penelitian itu, misalnya kalau kita sudah menetapkan satu nilai yang berkesesuaian, dan maka disitulah strategi pemasaran harus dibangun, strategi untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai yang melekat pada Songko-Reca itu, utamanya bagi generasi-generasi yang ada sekarang. Ya, bukan hanya karena keberlanjutannya juga perlu dipertahankan. Saya kira demikian. Singkatlah kami beristirahat sejenak untuk mengambil keputusan. Tapi istirahat itu kami lakukan di tempat ini, tak usah keluar kami karena untuk mengefisienkan waktu. Jeda sidang dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Dewan Penguji yang saya hormati, Bapak Ibu para undangan dan saudara Promopendus, jeda sidang saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Dewan Penguji, singkatlah saya membacakan keputusan tim penguji. Dan Bapak Ibu undangan, kita mempersaksikan, ya ibaratnya sudah akan Pak Rashid ini melakukan ijab kabul akademik. Selaku Ketua Sidang Promosi Ujian, saya akan membacakan keputusan tim penguji dalam bentuk yudisium. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, mari membaca bismillahirrahmanirrahim. Setelah tim penguji secara sungguh-sungguh memperhatikan dengan cermat nilai-nilai yang saudara peroleh selama dalam kuliah, sungguh-sungguh menimbang hasil keputusan dalam ujian, seminar, proposal, hasil dan ujian tutup, dan hingga ujian promosi yang saat ini masih sedang berlangsung. Tim penguji berkesimpulan bahwa Saudara Abdul Rashid R, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,90 atau predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan demikian mulai saat ini terhitung 30 Agustus 2023, saudara berhak menyandang gelar doktor dalam bidang pendidikan ekonomi. Gelar doktor ini ditulis secara ringkas di depan nama saudara. Oleh karena itu, singkatlah saya selaku orang yang pertama di Vidai Dewata untuk menyebut saudara dengan gelarnya yang baru. Dr. Abdul Rashid R, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Gelar ini diikuti oleh banyak kewenangan-kewenangan yang melekat pada gelar itu. Saudara lebih terhormat lagi karena sebentar Anda akan memegang ijazah yang dikeluarkan oleh institusi UNM yang terakreditasi unggul. Dan pada program studi pendidikan ekonomi yang terakreditasi A. Ya, baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan memberkatinya, dan pasti Tuhan akan menepati janjinya mengangkat orang-orang, derajat orang-orang yang berilmu. Catatannya adalah tim penguji bersepakat untuk memberi nilai A khusus pada ujian promosi hari ini. Dalam catatan pendoktoran program Pascasarjana UNM, saudara tercatat sebagai doktor yang ke-1265. Dan dalam program studi S3 Ilmu Pendidikan, saudara tercatat sebagai doktor yang ke-75. Saudara juga telah memenuhi publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Artikel saudara telah terbit di jurnal Himalayan Journal of Economic and Business Management yang terindeks Copernicus. Penyerahan ijazah oleh Ketua Sidang kepada Maha Terpelajar Dr. Abdul Rashid R, SPD, MPD. Dalam peristiwa bersejarah yang dialami oleh Bapak Dr. Abdul Rashid R, SPD, MPD hari ini, tentu dalam hati sang
Dewan Penguji ada rasa yang berkecamuk, ada rasa yang ingin diungkapkan, tapi sesungguhnya rasa itu kita wakilkan kepada promotor untuk mengungkapkan semua rasa ini. Pada Bapak Profesor Dr. Khalik Imran Musa, MC 5 menit untuk pesan dan kesan akademik. Disilahkan. Ya, terima kasih. Jadi tentunya yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Abdul Rasid, SPD MPD. Tentunya kita harus hadirkan rasa syukur yang mendalam atas anugerah yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa hari ini Bapak ditakdirkan menjadi salah seorang doktor, jadi bertambah lagi doktor di Kabupaten Bone. Saya teringat waktu Pak Rasid mau seminar proposal, jadi setelah sekian lama menghilang, ya, tiba-tiba dia WA saya mau tanda tangan persetujuan seminar proposal. Nah, salah satu hobi saya waktu itu adalah pergi memancing. Jadi saya lagi di luar kota pergi memancing. Saya tanya dia, saya bilang, apa yang mendasari Bapak sampai tiba-tiba mau proposal? Dia bilang, saya sudah serius ini, Prof. Datang ketemu saya. Saya pengaruhi dia. Saya bilang, jangan mau ke dokter. Karena kau harus bayar sekian lagi. Kira-kira barangkali itu 4 semester harus dia bayar itu. Jangan mau kau. Dengan catatan kalau seperti ini cara kerjamu, mending tidak usah dokter. Karena yang terganggu berpikir bukan cuma dia, saya sebagai promotor terganggu juga. Iya. Tapi dia di tempat pancing itu dia bilang, tidak Prof, saya sudah bersungguh-sungguh. Oke, kita berkomitmen bersungguh-sungguh. Akhirnya lewat bawa dir satu yang bijaksana, dia bilang, anu kakak, jangan dibaca, kasih maju saja dulu ujian, nanti di belakang baru dikoreksi. Maju ujian. Sesudah itu 1 tahun dia hilang. Jadi lebih dari 10 kali, lebih dari 10 kali. Iya, sebelum COVID dia sudah, saya cari-cari, saya sudah sering di Bone. Jadi kadang tengah malam tiba-tiba terbangun, saya bilang habis salat subuh, saya WA lagi Pak Rasid. Saya WA. Dia bilang tinggal SWOT. Sebenarnya kalau kau susah pakai SWOT, tidak usah ada itu SWOT. Yang penting apa yang kau tulis dan bisa diperdebatkan di ruang sidang, ruang ujian, kita bawa itu bareng. Ya itulah, kita bersyukur Prof Sul sangat bijaksana. Dan baru pertama kali dalam sejarah itu Pak Rasid itu setelah habis diuji langsung timbang bersama. Itu keadaan yang luar biasa itu waktu. Pak Sul langsung putuskan mumpung kita ada di ruang Zoom, kita timbang bersama. Ya. Tapi saya lebih yakin lagi ini kekuatan doanya Pak Rasid. Karena di samping dia sebagai mahasiswa S3, dia juga mubalik. Jadi saya bilang naki doa ini. Ya, tapi tentunya yang jauh lebih penting adalah semangat itu jangan pernah padam. Jadi meskipun terlambat, ya itulah long life education itu sepanjang hayat kita belajar. Itu yang terpenting, semangat itu harus selalu hadir. Yang kedua, tentunya Bapak merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Negeri Makassar, khususnya program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Jagalah nama baik lembaga. Kalau dipanggil dengan UNM, tuh, sibuk apapun tolong hadir, karena Bapak sudah bagian dari keluarga besar ini. Tentunya itu pesan saya, dan tentunya terima kasih kepada tempat Bapak mengabdi, YIN Bone, yang telah mempercayakan proses pendoktoran Bapak di Universitas Negeri Makassar.
tentunya parasit ini kita kembalikan sebagai tenaga untuk menambah kemampuan akademik berupa sumber daya manusia di IAIN Bone. Juga tentunya kepada keluarga besar dari parasit, ini bagian dari kebahagiaan keluarga, kebahagiaan kita semua. Semoga apa capaian-capaian hari ini mendapat berkah dan kondisi yang lebih baik ke depan, rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian Pak Ketua Sidang atas kesempatannya. Maaf kalau selama berinteraksi banyak kekurangan, tentunya ini proses akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya itu adalah strategi juga. Ya, jangan mendekati orang ketika dia tidak sedang menunaikan kesenangannya. Ya, sehingga mungkin memang ada banyak persoalan selesai di lapangan tenis karena promotornya sedang melaksanakan kesenangan. Kebetulan pembimbing ini promotor adalah memancing. Nah, maka dialah hadir. Jadi sebenarnya itu strateginya terencana oleh ya. Tapi bagi mahasiswa semua, bila kita juga ingin mendapatkan layanan seperti parasit, maka kita harus juga lama-lama sampai bulan terakhir pasti kami berikan layanan serupa. Karena besok tanggal 31 Agustus 2023 hari terakhir di mana Pak Rasid masih bisa dinyatakan sebagai mahasiswa, dan saya kira ini juga rekor menyelesaikan, ya, istilah saya tadi katakan di ruang sana bahwa Pak Rasid ini kalau istilah Bugis, ya, cicem mani moni serai. Istilah Bugis, cicem mani moni serai. Oh, begitu serak moni terakhir, oh sudah. Oh, ini beliau sudah bagus memang. Tapi dalam gerak ke depan tidak berarti tidak ada korelasinya yang sangat kuat antara kecepatan menyelesaikan studi dengan kiprah kesuksesan di masyarakat. Boleh jadi orang yang detik-detik terakhir menyelesaikan studinya justru lebih terpacu berkiprah di tengah masyarakat. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Dewan Perundangan, Bapak Ibu tentu juga ingin mengungkapkan rasa bahagia kepada doktor yang baru kita. Tapi tentu waktu juga yang membatasi, sehingga ada waktu 5 menit kita wakilkan kepada Rektor IAIN Batam Bone. Kalau beliau yang sudah mengatakan itu sudah terwakili kita semua. Dengan segala hormat kami undang Bapak Profesor Dr. Haji Syahabuddin, Magister Agama. Disilahkan. Ternyata dunia ini penuh pilihan. Kalau dulu saya senang dosen-dosen mudaku penyelesaian doktornya cepat, saya sangat apresiasi. Hari ini saya senang dosenku yang lama baru selesai. Bagaikan memasak nasi, kalau lama menanaknya hasil masakannya itu menanak juga. Dia nama mamata. Kalau cepat tergopo-gopo mangu mamata. Olehnya itu saya apresiasi hari ini pada Pak Rasid, Dr. Abdul Rasid RSPD MPD. Kalau Garuda di dadaku, Dr. Abdul Rasid di hatiku. Bagi promotor, dulu Gus Dur sering makan abon. Cintaku kepada tim penguji, tim promotor sekebon. Kalau hari ini jam 11 adalah kesiangan, pada pimpinan sidang adalah kesayangan. Kalau rumus Pitagoras susah dihafal, maka Dewan Penguji mudah dihafal. Ada Dr. Tamrin, Profesor Tamrin, ada Profesor Muhammad Aziz, ada Profesor Imran, ada Profesor Khalid, ada Profesor Diana Parawansa. Itu semua kesayangan. Hari ini saya berbahagia
Rektor dengan sivitas akademika menyampaikan terima kasih sudah memberikan produksi doktor dalam bidang pendidikan ekonomi. Namun sebelumnya saya ingin dulu menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan karena tinta, tidak kusampaikan kata-kata apresiasi ini. Kalau bukan karena cinta, tidak ku hadir di promosi doktornya Dr. Abdul Rashid. Terima kasih pada Dewan Promotor, Dewan Penguji Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan doktor hari ini 30 Agustus. Walaupun lama, tadi tim promotornya 10 kali menelpon Promopendus baru muncul. Pernah katanya datang di Bone, rasa-rasa ingin marah Prof. Khalid ke sana, tapi untung Dr. Abdul Rashid memberikan bakar, tidak jadi marah katanya. Saya dengar-dengar begitu informasinya tadi. Ternyata, tapi bukan sogok ini, bukan gravitasi ini. Ya, tapi ini adalah kesenangan dan kesayangan. Dr. Abdul Rashid adalah salah satu anggota senat kami, memang sibuk. Iya, anggota senat termuda mungkin di IAIN Bone, bahkan di Indonesia mungkin. Pangkatnya belum memenuhi syarat, tapi kami mempersyaratkan untuk jadi. Jadi mohon maaf kalau telat. Masalah strategi usaha Songkok Reca di Bone itu sangat dibutuhkan oleh IAIN Bone dalam rangka Satker PNBP menuju Satker BLU. Itu sangat dibutuhkan badan bisnis. Makanya mungkin Dr. Abdul Rashid ini saya menggadang-gadang menjadi badan nanti untuk layanan umum, ada dia menjadi garda terdepan untuk menjadikan Bone, IAIN Bone, IAIN yang berbadan hukum atau BLU. Bapak yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, sesungguhnya kami yang sangat berbahagia pada hari ini ada doktor kami, dan saya menyampaikan selama saya menjadi rektor belum ada promosi dari dosenku yang promosi doktor saya tidak menghadiri. Saya ini terus terang dari Jakarta di jam 4 subuh sampai sini, sampai sekarang belum mandi-mandi. Pentingnya ilmu, long life education, long life education. Ternyata tidak ada kata telat dalam ilmu. Olehnya itu Dr. Abdul Rashid, kalau semua di dalam ruangan ini mengatakan terlambat doktor, saya rektor menyatakan tercepat doktor. Kenapa demikian? Karena memang ini kami menjadi rektor di sana, salah satu visi misi saya adalah pengembangan dan optimalisasi SDM. Karena IAIN Bone adalah IAIN yang terpencil, Universitas Institut Agama Islam salah satu negeri yang ada di Bone. Nah, judulnya ini terpaut masalah kearifan lokal. Kalau tadi ditanyakan masalah value-nya, judul ini menjadikan penelitian lanjutan bagi kami bahwa Songkok Reca itu tidak boleh dipandang enteng. Kalau nilainya saja kita mau kejar, enggak. Apa sih itu Songkok Reca itu? Enggak ada nilainya. Reca artinya kan ureta. Ya akarnya lontar, tidak ada nilainya. Tetapi ke depan dari lokal menjadi mengglobal, kita apa bedanya dengan kita Kolombia? Merek-merek Kolombia itu apa yang kita beli bukan kainnya, tetapi industrinya. Ke depan Songkok Reca itu kita akan beli industrinya. Nah, berkaitan dengan 4.0 yang ada sekarang, kita harus menyesuaikan diri dengan usaha daripada Reca ini. Olehnya itu Bapak Ibu yang kami hormati, sangat penting penelitian lanjutan yang ditelurkan oleh Promopendus tadi menjadi Dr. Abdul Rashid R. SPD MPD. Kami sangat apresiasi dan menjadikan kalau tadi Ibu Prof. Diana Parawansa mengatakan apa kontribusi dalam pengembangan keilmuan itu, ini menjadi penelitian lanjutan, kontribusi dalam pengembangan keilmuan. Saya setuju tadi Ibu Prof. Begitu juga apa sumbangannya di dalam kampus, tentu banyak. Karena kampus untuk menuju BLU harus banyak usaha-usaha bisnis. Salah satu yang kita lirik nanti ini adalah Reca yang kita harus hak ciptakan, hak kita hak merekkan, malah hak
industrinya kita harus daftar di Kumham. Saya kira ini sempat kami sampaikan. Terima kasih mahaguru kita dari Universitas Negeri Makassar maupun dari Universitas Hasanuddin yang sudah memproduksi Dr. Abdul Rashid RSPD MPD, dan itu kami terima, dan itu adalah warisan dari Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin. Saya kira ini ikan hiu sudah bergetar-getar. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor, Pak Rashid. Kita mendengarkan ini kan apa ini garansi personal dari Bapak Rektor, itu kami pasti sangat mengakui karena Pak Rashid. Jadi bukan karena sekedar terlambat kok balik, ya, tapi karena kesibukan, karena memang tidak boleh antara pekerjaan dan studi itu saling memangsa. Ya, kedua-duanya harus sukses di pekerjaan. Kenapa orang mau lanjut studi? Karena ingin memperkuat pekerjaannya. Dan kenapa orang mau kuat pekerjaannya? Itu dengan caranya menambah pendidikan. Nah, itu saling. Baiklah, selaku ketua sidang, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal, harapan-harapan. Selamat sekali lagi pada Pak Dr. Abdul Rashid bersama keluarga. Ya, tentu Ibu Rashid, Ibu Nyonya Rashid, bagian yang penting dalam proses ini. Dan kalau kelakarnya tidak ada lagi izin Pak Rashid kalau mau ke Makassar karena sudah tidak jasanya sudah terima tadi jasanya kan, gitu kan. Jadi sudah. Ya, oleh karena itu memang berliku jalan menuju ke ke Bone ya, maka wajarlah kalau memang Pak Dr. Abdul Rashid juga lambat selesai studinya. Bukan lambat sebenarnya, tapi memanfaatkan waktu. Ya kan begitu. Kalau waktu salat itu kan sebenarnya orang bisa menggunakan waktu awal, waktu tengah dan waktu akhir. Tapi semua sah salat itu. Ya. Dari mana yang utama? Itu urusannya Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama dosen, atas nama pegawai, staf akademik dan staf yang melayani Bapak, kalau ada yang kurang berkenan selama proses kuliah ini, kami memohonkan maaf. Meminta maaf ini sungguh-sungguh karena selalu kami mau memberi layanan yang terbaik, tapi kemampuan kami yang sangat terbatas. Selalu kami mau memberi layanan terbaik, tapi boleh jadi harapan-harapan mahasiswa terlalu tinggi dari kemampuan yang bisa kami berikan. Ya tentu melahirkan kekecewaan. Padahal pelanggan itu harus puas, tapi tentu paradigma pengelolaan akademi berbeda dengan pengelolaan layanan publik yang lain. Kadang-kala seorang pembimbing mempersulit hanya untuk mengejar sebuah karakter terbentuknya karakter pada diri seorang mahasiswa. Jadi itu bagian dari proses perimbangan. Tapi apapun namanya, maafkan kami. Dan sekali lagi, selamat. Saya tak bisa berpantung saya seperti Pak Rektor, tapi saya bisa berharap misalnya, mudah-mudahan pertemuan ini seperti yang dikatakan tadi Prof. Imran, ingatlah mamater, bukan yang terakhir, bukan berarti apa. Ya, karena orang Bone bilang, nyilika si mata jarum, ku nyilik toki si pupura lino. Ya, kan begitu filosofinya orang Bone. Jadi hanya kami minta semata jarum kita nyilik kita, tapi sepanjang hayat kami bisa mengingat. Tahu saya lanjutkan, jangan sampai saya dibilang ada Tomanuru yang kedua. Ya. Tapi tentu saya berharap, misalnya semoga kita selalu si dupa mata, si wujud rupa, tak kawin nawa-nawa, nato si beta Cina. Itu harapan kami pada saudara dalam alma mater ini. Sekian dan demikian.
kepada Dr. Abdul Hasil RSPD MPD dipersilakan untuk mengucapkan bersama promotor penguji eksternal dan penguji internal. Sidang ujian promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Bapak Ibu yang saya hormati, Dewan Penguji, tiba saatnya kita menutup sidang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan selama dalam proses sidang ini berlangsung, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Utamanya bagi Dewan Penguji, singkatlah saya memohon terima kasih atas nama pimpinan Universitas Negeri Makassar. Pada Bapak Profesor Dr. Tamrin Tahir MC, terima kasih. Pada Bapak Profesor Dr. Muhammad Aziz MC, dan teristimewa kepada penguji eksternal kita, Ibu Profesor Dr. A.S. Parawan MC PhD, dan tentu selalu kami ganggu Ibu ingin pastinya minta bantuannya untuk bertindak selaku penguji eksternal. Lebih khusus pada Bapak Profesor Dr. Khalid Imran Musa MC. Baiklah Bapak Ibu yang semua hormati, saya mengajak kita semua para hadirin untuk sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim sebagai tanda ujian promosi dokter ini ditutup secara resmi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penguji, promotor, kompromotor, penguji eksternal dan penguji internal serta hadirin para tamu undangan.